mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Fathiyah Maulidiyanti dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Teman-teman, tanggal 8 Januari kemarin menjadi hari penting dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Itu adalah hari di mana ketika dua pembela hak asasi manusia, Fathiyah Maulidiyanti dan Haris Azhar, dinyatakan bebas dari tuduhan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Keputusan ini bukan hanya tentang pembebasan dua individu, tetapi juga tentang pengakuan pentingnya peran pembela hak asasi manusia di dalam masyarakat. Saya hadir saat putusan itu dibacakan. Di sana saya bisa melihat dan merasakan betapa rindunya orang-orang dengan keadilan. Mereka datang dari berbagai organisasi untuk menyatakan dukungan untuk berdiri bersama dengan Haris dan Fathiyah. Fathiyah dan Haris yang telah lama dikenal sebagai aktivis yang kritis, dihadapkan pada tantangan hukum yang signifikan. Kasus mereka dimulai dari tuduhan pencemaran nama baik yang dianggap banyak pihak sebagai upaya untuk membungkam suara-suara kritis terhadap isu-isu yang sensitif di negara ini. Sidang mereka menjadi sorotan publik tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional. Ini merupakan indikator dari keadaan kebebasan berekspresi dan hak asasi di Indonesia. Vonis bebas mereka dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur merupakan kemenangan bagi prinsip keadilan dan penegakan hak asasi. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi sebagai benteng pelindungan hak asasi, meskipun dihadapkan pada tekanan politik dan sosial. Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini mengirimkan pesan bahwa upaya untuk membungkam pembela hak asasi tidak akan selalu berhasil, dan bahwa kebenaran serta keadilan pada akhirnya dapat menang. Namun, perjalanan mereka bukan tanpa hambatan. Kasus mereka mengungkapkan betapa rapuhnya posisi pembela hak asasi di Indonesia, di mana seringkali mereka harus bekerja dalam kondisi yang penuh resiko. Bebasnya kedua teman kita ini sekaligus menjadi momen refleksi bagi negara dan masyarakat tentang pentingnya melindungi yang berjuang untuk hak asasi. Lebih jauh lagi, kasus ini menyoroti perlunya reformasi hukum dan kebijakan di Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pembela hak asasi. Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mendukung perjuangan orang-orang seperti Fathiyah dan Haris. Kebebasan bersifat absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi. Menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi sebagai hak dasar setiap manusia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dukungan publik yang luas selama sidang mereka menunjukkan bahwa banyak orang di Indonesia yang menghargai dan memahami pentingnya hak asasi. Ini satu hal yang memperlihatkan bagaimana tumbuhnya kesadaran tentang arti sebuah solidaritas. Bagi saya, ini bukan hanya kemenangan bagi dua individu, tetapi juga simbol harapan bagi banyak orang yang berjuang demi hak asasinya. Semoga momen ini menjadi langkah maju yang berkelanjutan dalam perjalanan panjang Indonesia menuju masyarakat yang lebih adil dan berhak asasi. Pembebasan Fathiyah dan Haris bukan hanya sebuah kemenangan hukum, tetapi lebih dari itu, ini adalah sebuah kemenangan solidaritas. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan keduanya menjadi bukti nyata bahwa kekuatan solidaritas masih memiliki tempat penting di negeri ini. Kasus yang dihadapi Fathiyah dan Haris adalah ujian bagi kebebasan berekspresi dan hak asasi di Indonesia. Dari awal, kasus ini menarik perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Solidaritas yang ditunjukkan oleh berbagai kelompok, mulai dari aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum, menjadi katalis yang mengubah kasus ini dari sekedar persidangan menjadi sebuah gerakan. Dan ia adalah sebuah gerakan, karena bukan lagi dua orang yang bergerak, tapi ada ribuan,
bahkan ratusan ribu orang di luar sana yang mengamati kasus ini. Solidaritas ini tidak hanya terbatas pada dukungan moral, tetapi juga dalam bentuk aksi nyata. Petisi, diskusi publik, dan kampanye media sosial adalah beberapa cara di mana masyarakat menunjukkan dukungan mereka. Momentum ini tidak hanya memperkuat posisi Fathia dan Haris dalam menghadapi tuduhan, tetapi juga mengangkat kesadaran publik tentang pentingnya kebebasan berekspresi sebagai pondasi demokrasi. Ini juga menjadi bukti bahwa solidaritas dapat membawa perubahan. Kasus ini menjadi contoh bahwa ketika masyarakat bersatu dan berbicara dengan satu suara, mereka dapat mempengaruhi keputusan penting. Ini adalah pelajaran yang berharga, khususnya di era di mana seringkali terjadi upaya untuk membungkam suara-suara yang kritis. Dan kita tahu, suara kritis adalah suara di mana rakyat ingin berbicara, menyampaikan apa yang menjadi problematika kehidupannya. Pembebasan ini juga mengirimkan pesan penting bagi kita semua. Ini adalah pengingat bahwa meskipun perjuangan ini penuh dengan tantangan, selalu ada orang-orang baik yang mendukung dan berdiri di belakang kita. Sekali lagi, kasus ini membuktikan bahwa solidaritas adalah kekuatan yang dapat melawan ketidakadilan. Kemenangan! Kemenangan ini adalah kemenangan dari kita semua. Kemenangan ini bukan hanya soal Fathia Haris. Kemenangan ini adalah soal rakyat. Rakyat yang terus mengkritisi tingkat korupsi, lingkungan hidup yang sehat, dan juga segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perjuangan ini tidak berakhir hari ini, kawan-kawan. Kemenangan ini bukan hanya harus dirayakan hari ini, tapi kemenangan ini harus ditentukan dengan posisi bahwa rakyat juga punya suara, bahwa rakyat punya kuasa, bahwa... Namun, perjuangan belum berakhir. Pembebasan Fathia dan Haris hanya satu langkah dalam perjalanan panjang untuk memastikan bahwa hak asasi, kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan, itu harus dihormati sepenuh-penuhnya di Indonesia. Kasus ini membuka mata banyak orang tentang kerentanan pembela hak asasi dan penting untuk melindungi mereka. Ini juga menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih mendalam untuk melindungi kebebasan berekspresi dan memperkuat demokrasi. Salah satunya adalah dengan mencabut Undang-Undang ITE. Penting juga untuk memahami bahwa solidaritas itu harus terus dipelihara dan dikembangkan. Tantangan yang kita hadapi masih banyak dan kompleks. Masyarakat harus terus aktif dan waspada terhadap upaya-upaya untuk melemahkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berekspresi. Dukungan untuk perjuangan ini harus terus dilanjutkan, baik dalam kasus besar maupun kecil. Karena kita masih melihat di luar sana ada banyak orang yang dibungkam suaranya, ada banyak orang yang dikriminalisasi karena pendapatnya. Fathia dan Haris adalah kemenangan yang harus dirayakan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, yang harus dituntaskan. Ini adalah waktu untuk merenungkan kekuatan solidaritas dan bagaimana kita, sebagai bagian dari masyarakat, dapat terus mendukung perjuangan ini. Kemenangan ini tidak hanya milik Fathia dan Haris, tetapi milik setiap orang yang percaya bahwa keadilan, kebebasan, dan hak asasi haruslah ditegakkan. Saya Eka Resyono, sampai bertemu kembali dalam Bicara Labor berikutnya. Kita hari ini sudah membuktikan bahwa kekuatan publik, kekuatan seluruh elemen masyarakat itu dapat terbukti, itu ternyata solid, itu menguatkan, dan itu menakut-nakuti para penguasa. Kekuatan seperti ini harus dijaga konsistensinya. Apa yang kita menangkan? Bahwa kita melawan. Anda jangan pernah serahkan nasib Anda kepada para politisi. Anda jangan pernah serahkan nasib Anda kepada para capres. Anda jangan pernah serahkan kepada mereka yang berdasi licin, berngomong licik. Kita yang harus merebut hak kita. Meskipun kita berdarah, meskipun kita terluka, meskipun kita berkeringat, kita harus melawan.